Syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Ada orang yang beranggapan bahwa menjadi Kristen atau percaya Tuhan itu suatu perubahan kebiasaan saja. Artinya kalau dulu suka judi, suka perbuatan yang tidak benar, suka dugem malam-malam, tapi hari ini suka ke gereja. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Karena kalau masuk surga hanya ke gereja gampang banget. Setiap minggu absen aja di gereja. Lalu masuk surga. Bukan. Yang diinginkan Tuhan bukan itu. Makanya banyak orang tidak tertarik untuk menjadi orang Kristen. Kenapa? Mereka pikir Kristen itu seperti agama lain. Yang penting melakukan kewajiban, syariat. Seperti orang Yahudi melakukan syariat Taurat. Bukan. Banyak orang tidak mengerti. Apalagi kalau diajarinya di gereja cuma kasih persembahan, saudara. Nanti saudara diberkati. Nggak ngerti apa-apa nanti seumur hidupnya. Padahal manusia itu harus berubah. Berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sebab manusia diciptakan ada tujuannya. Tidak sembarangan, asal hidup gitu. Enggak. Itu ada tujuannya, tujuan yang sangat agung. Ya. Kita baca dulu Matius 4 ayat 17. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini ya, kalau kita baca Alkitab itu harus mengerti. Sejak waktu itulah, maksudnya apa itu? Lihat saja ayat-ayat sebelumnya, konteks dekatnya bisa dicek. Saya bacakan dari ayat 14 ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Habis gelap, terbitlah terang. Barulah ayat tadi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat di sini, saudara, dalam teks asli Alkitab, tulisan asli Alkitab, dipakai bahasa Yunani, metanoite. Metanoite. Itu dalam akar katanya metanoeo. Itu kalimat perintah. Bertobatlah kau. Itu kalimat perintah. Bukan kamu kalau bisa bertobat ya. Enggak. Bertobat kau. Sebab bangsa yang di dalam kegelapan sudah melihat terang. Kamu bertobat supaya kau ikut terang. Kau pun ikut terang. Jangan tinggal dalam kegelapan. Orang dunia itu hidupnya gak karu-karuan. Udah punya istri baik-baik, anaknya baru lahir ditinggal. Manusia yang tidak berakal budi. Akal budinya di mana itu? Perasaannya di mana? Gak sayang anak. Heran ya, kita gak bicara 10 tahun loh. Baru sebulan, 2 bulan sudah meninggal. Gak punya nurani itu manusia. Binasa orang seperti itu. Pasti. Kalau tidak bertobat. Siapapun di sini kita semua pernah buat salah. Tapi bertobatlah kau sebelum tiba waktunya. Kan kita semua pasti mati, saudara. Pasti mati. Jangan pernah belajar sesuatu yang kamu tidak akan mati. Nggak ada gitu-gituan. Kita semua pasti mati. Tapi sebelum kita mati, cari dulu
Kita diciptakan ini untuk apa? Ya, untuk apa? Saudara kalau ditanya ya, untuk apa saudara hidup? Bingung jawabnya. Harus tahu untuk apa. Ya, jangan sembarangan. Metanoeo. Meta itu artinya after. Noeo berasal dari kata nous, artinya pikiran. Bertobatlah. Berubahlah pikiranmu itu. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya. Kita semua mau berubah, amin. Aminnya kok pelan ya? Amin. Enggak mau berubah, ngapain ke sini? Buang waktu di gereja. Kalau ke gereja itu mau berubah. Berubah seturut kehendak Tuhan. Kan begitu, hidup cuma sekali, jangan sia-siakan. Ngapain hidup kalau nggak berubah? Metanoeo ini artinya to change one's mind or heart. Berubahlah pikiran dan perasaan kita. To be converted, diubah. Repent, bertobat. Itu artinya. Metanoeo. Ya. Jadi bukan hanya perubahan kebiasaan. Bukan. Kalau perubahan kebiasaan itu temporer sifatnya. Saya sekarang rajin ke gereja loh Pak. Kita tunggu saja sampai kapan dia rajinnya. Suatu hari ya males aku ke gereja juga gak ada pengaruhnya. Oh itu pendetanya malah gak bener. Ngapain gue ke gereja? Gitu. Nggak terjadi perubahan akal budi. Cuma disuruh ke gereja aja. Seolah-olah itu kewajiban. Seolah-olah ibadah itu hanya ke gereja. Nah ini harus dibukakan kebenaran itu. Nggak bisa begitu. Perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir akan memacu perubahan pola hidup. Selama ini bagaimana saudara hidup? Ada orang yang hidupnya dari pagi ya, sejak pagi main game terus sampai malam. Capek tidur, besok main game lagi. Mau jadi apa kau? Kau diciptakan Tuhan bukan untuk main game. Main game boleh. Sejam aja paling lama. Kan begitu kan, jangan buang-buang waktu. Kayak banyakan waktu aja. Saya sebenarnya pengen nyobain main game. Apa sih enaknya kok orang-orang itu sampai terikat begitu? Tapi nggak pernah ada waktu loh. Iya benar. Saya mau cobain gitu ya. Malas ah. Main game ya gitu-gitu aja. Ya boleh. Tapi jangan terikat. Kalau terikat hidup kita menjadi sia-sia, anak muda terutama sukanya main game. Sebentar lagi zamannya virtual reality. Bukan sebentar lagi, sudah sekarang. Virtual reality. Mungkin tahun depan ini akan launching kacamata. Begitu kita pakai kacamatanya, kita ada di sana, di ruangan itu. Seperti film Avatar itu. Kita di sana, 3 dimensi. Bayangkan, anak muda bisa terikat tuh. Wah enak loh jalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan ke Amerika, padahal masih di tempat. Kita bisa naik roller coaster, padahal lagi di tempat. Saya pernah cobain tuh, pakai kacamata gitu. Roller coaster. Wah gitu, padahal tetap aja di tempat. Iya loh, sensasinya itu luar biasa loh. Nanti di masa depan, sekarang online lewat internet kan, YouTube. Nanti di masa depan orang-orang pakai kacamata, seolah-olah duduk di sini. Ketemu sama saya 3 dimensi. Ya, nggak lama lagi, nggak sampai 5 tahun lagi. Teknologi maju terus, tapi kalau kitanya tidak berubah, tergerus oleh teknologi, terbawa. Pola pikirnya terbawa terus, diseret terus. Bertobat itu perubahan pikiran, perubahan perasaan. Yang terutama adalah perubahan kodrat. Nah ini perubahan kodrat nih yang banyak orang tidak mengerti. Jadi bukan hanya menyesal, tetapi bertobat. Bertobat itu berubah arah artinya. Kalau dulu aku hidupnya begitu loh, sekarang aku hidupnya begini. Berubah arahnya. Kalau di zaman perjanjian lama, mereka itu dulu menyembah dewa-dewa Kanaan.
Sekarang tidak. Mereka datang kepada Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Bukan perubahan kebiasaan saja, tapi berubah seluruh hidupku. Rasul Paulus berkata, karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan berarti Kristus merasuk terus kita nggak sadar di bawah gitu, bukan. Kita hidup seperti Kristus. Itu maksudnya. Ingat ya, kita diciptakan itu ada tujuannya. Tidak sembarangan. Jadi jangan sembarangan hidup. Waktu yang kita punya terbatas. Tuhan ciptakan kita itu ada tujuannya yang jelas. Untuk kemuliaannya. Supaya kita hidup di bumi ini menjadi berkat bagi semua orang. Hidup cuma sekali aja nyusahin orang. Jadi beban. Bertobat semuanya. Ada amin ya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kita diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kitab Mazmur mencatat luar biasa. Siapakah engkau manusia, wahai manusia, sehingga Tuhan memperhatikanmu? Bahkan Ia menciptakan engkau seperti Elohim, seperti Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah punya pikiran, kita diberi pikiran. Kalau Allah punya perasaan, kita diberi perasaan. Kalau Allah bisa berkehendak, kita diberi kehendak. Tapi kita harus belajar dari nol supaya menjadi anak-anak Allah. Ingat ya, Bapak Ibu yang dengar di luar sana, kalau mendengar kata anak Allah, itu bukan anak di rumah sakit procot begitu. Banyak orang gak mengerti, tapi mulutnya bocor. Allah kok punya anak katanya. Bidannya siapa? Itu orang bodoh itu namanya. Kalau Allah punya anak, kalau itu diartikan begitu, saya bisa artikan lain lagi. Kunci, anak kunci itu punya ibu. Ibu kunci namanya. Terus ibu kunci kawin sama bapak kunci. Begitu. Ibu pertiwi juga sama. Kawin dengan bapak pertiwi. Punya anak, anak pertiwi. Gitu. Pakai. Orang gak berhikmat itu akhirnya sesat. Gak tahu apa-apa, menyerang. Gak ngerti apa-apa. Komentar, malu-maluin aja. Saya dikomentarin negatif, saya diam aja di YouTube. Justru dengan komentar itu kau kelihatan bodoh. Bukannya nanya. Ya, manusia hidup cuma sekali itu yang benar. Kita aja takut. Malam hari, semalam saya persiapan bisa 11:30 kali. Padahal saya kerja terus. 11:30 sendirian, semua udah tidur di ruangan saya. Tuhan, kenapa ya dunia ini kok begini ya? Banyak orang itu menyusahkan dirinya sendiri. Mencelakakan dirinya sendiri. Padahal harusnya setiap orang itu nurut aja sama firman Tuhan. Nanti pasti kau tidak celaka. Di bumi aja kau akan menikmati berkat. Kau hidup sembarangan di bumi kau celaka juga. Sebab berlaku hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, dia menuai. Ini yang masih muda-muda hati-hati nih. Nanti kalau cari jodoh hati-hati ya semuanya. Jangan sembarangan. Kau menabur sembarangan, kau menuai nanti. Ada banyak contoh udah. Jangan sok tahu, kita sudah tahu.
Sebab banyak yang konseling kan sama kita. Jadi kita tahu dunia ini begini ya, anak muda yang bahaya. Kalau cari jodoh biasanya yang kaya. Apalagi yang cantik atau ganteng. Apalagi yang berkuasa. Semua kok borong sendiri ya. Mau enaknya sendiri ya. Terus nanti masuk surga gitu ya. Lah kok gampang. Kok belum punya pengalaman. Hati-hati. Kriteriamu harus dirubah hari ini. Ya. Orang tua harus didik anaknya. Kok jangan silo melihat kecantikan. Kegantengan itu. Itu umurnya pendek. Cuma 2 bulan, 3 bulan kok bosen. Apalagi kalau dia cerewet banget. Dulunya cantik banget nih ya. Sekarang nek. Aduh. Tuhan ciptakan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu nggak kalau untuk kemuliaan Tuhan, kemanapun kita pergi, orang akan lihat kita itu, aku mau seperti dia. Ada aura yang terpancar. Waduh, nggak ada yang seperti dia. Mestinya gitu loh kita semua. Lah anak-anak Allah, yang terjadi kebanyakan nggak gitu. Banyak orang cerita sama saya, ngomongnya tiap hari haleluya Pak. Alah, gitu. Loh, wah, nggak jadi berkat ya. Ingat ya saudara ya. Saudara diciptakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Jangan pernah lupa. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan demikian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu mengerti nggak ayat ini dalam pengertiannya? Barang siapa ku kasihi, barang siapa dikasihi oleh Allah, Tuhan kita, maka kita ditegurnya. Ditegur pakai apa? Pakai firman Tuhan. Bertobat kau. Ditegur. Bukan karena mau marah-marah, bukan. Kamu jangan begitu, nanti kamu tidak diberkati, nanti kamu celaka. Kayak orang tua sama anaknya itu loh. Nah, kamu jangan gitu nak. Alah, cerewet mama ini. Itu. Mamanya dicerewet-cerewetin. Padahal mamanya bermaksud baik. Sama. Firman Tuhan menegur. Bukan firman Tuhan memanjakan. Firman Tuhan bilang, dia ku hajar. Ditegur dan dihajar. Jadi saudara kalau mendengar firman yang enak didengar, yang seolah-olah hidup ini jadi enak, enteng. Hati-hati saudara. Sebab firman Tuhan bicara kita dihajarnya. Kita dididik dengan keras. Ibarat kita mau jadi jenderal, disekolahkan militer dulu. Wah, fisiknya harus kuat, intelijensinya harus bagus. Mau jadi anak Allah, ya kan? Hati-hati ya saudara ya. Mulai hari ini jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan pernah. Ya. Perhatikan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi jangan takut kalau kita mengalami penderitaan. Berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara tahu nggak? Kalau saudara tidak berjalan dalam lembah kekelaman, saudara tidak mengerti kebenaran.
Ada orang yang setelah berjalan dalam lembah kekelaman, dia jadi mengerti, iya Tuhan. Sebab dulu dia sombong. Disuruh ke gereja, enggak, ngapain, aku udah ngerti. Itu. Setelah dia jatuh dalam lembah kekelaman, barulah dia nurut. Barulah dia merasakan ketenangan, kedamaian sebenarnya. Banyak orang itu ngotot maunya sendiri. Makanya letih lesu berbeban berat. Hidupnya. Ya. Apalagi kalau diajarinya, kau Kristen, sudah selamat, sudah punya tiket ke surga. Jangan percaya, saudara. Kristen kan KTP-nya. Kau menjadi seperti Kristus enggak hidupmu? Kau jadi berkat enggak di keluargamu, orang tuamu, pasangan hidupmu, anak-anak, teman-teman, sahabat, bahkan orang yang tidak kita kenal. Jadi berkat enggak? Kalau enggak, kau enggak selamat. Karena kau tidak seperti Tuhan. Enggak tahu seperti siapa. Seperti tetangga kali ya. Jangan. Kita harus seperti Tuhan. Karena banyak orang diajarin tuh begini loh. Kamu sudah Kristen, sudah selamat. Udah gak usah ngapa-ngapain gitu. Waduh. Makanya berkali-kali saya ulang terus. Kita semua sebenarnya berhutang. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan cuma-cuma, artinya kita tidak, bahkan belum lahir kita. Maka sekarang kita semua berhutang. Perhatikan baik-baik itu. Ya. Kita semua apa? Berhutang. Ini ya saudara ya. Ini lagu benar-benar sangat memberkati saya juga. Saya bukan pengarang lagu, tapi saya selalu dapat lagu mulai hari ini. Mulai beberapa waktu yang lalu. Karena saya bicara begini sama Tuhan, Tuhan, tidak mungkin hidup cuma begini aja. Nggak mungkin. Ada banyak hal yang tadinya tidak bisa kulakukan. Pasti bisa kalau Tuhan berikan. Karunia-karunia yang baru Tuhan. Saya selalu minta karunia yang baru. Tuhan, aku mau seperti Salomo. Mengarang 1000 lagu. Waduh. Pelan-pelan tapi jangan langsung 1000, nggak mungkin. Salah satunya ini. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus. Hingga aku jadi mengerti. Tetapi firman-Mu mendidikku terus. Hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang. Bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Kita semua berhutang. Jangan hidup menurut daging lagi. Sebab kalau kau hidup menurut daging, kau binasa. Hiduplah menurut roh, maka kau akan hidup kekal. Seseorang yang dipimpin oleh roh, ia adalah anak-anak Allah. Itu definisinya. Artinya seluruh hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu chemistry dengan Tuhan. Satu selera. Satu gairah, satu spirit, satu roh dengan Tuhan. Barang siapa bersatu dengan perempuan, yang menjadi satu roh dengan dia. Makanya jangan bergaul dengan, bermain-main dengan dosa, pelacur. Kau menjadi satu roh dengan dia.
Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita itu berhutang, kita harus bayar hutang. Orang yang mengerti kebenaran, hidupnya tidak sembarangan. Setiap saat aku harus benar. Setiap detik aku harus benar. Aku tidak boleh buat salah. Firman tadi berkata Wahyu, sebab itu kau harus rela. Artinya apa? Artinya manusia tidak dipaksa Tuhan. Rela. Rela itu artinya dengan kesadaran penuh mau memberi diri. Itu bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Ajaran yang mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas pasti salah. Jangan didengerin, saudara. Ada banyak ajaran seperti itu di luar sana. Manusia nggak punya kehendak bebas. Sudah ditentukan Tuhan, yang ini selamat, yang ini binasa, takdir. Nggak ada. Predestinasi Pak, bukan takdir. Sama saja, nggak ada. Kamu harus rela bertobat. Harus dengan sadar bertobat. Sebab manusia itu bukan robot. Manusia bukan robot biologis yang di remote control dari surga oleh Tuhan. Ayo kamu mesti baik, akhlakmu jangan rusak. Bukan. Salah, saudara. Manusia diciptakan oleh Tuhan jadi manusia. Yang punya kehendak bebas, yang bisa hidup sendiri. Bahkan melawan Tuhan juga diizinkan. Tapi barang siapa menabur, dia menuai. Akibatnya harus ditanggung. Ini jelas. Suatu hari nanti, bukan suatu hari, sebentar lagi akan menjadi sempurna. Robot. Robot bentuknya manusia. Saudara pernah lihat nggak di TV? Di Jepang kalau nggak salah. Ada robot wanita cantik. Dia ditaruh di, kalau nggak salah di mall atau di bandara itu ya. Jadi dia robot nih. Terus ada banyak orang nyamperin robotnya, dipeluk. Banyak loh ngantri. Ngantri pengen dipeluk robot. Kasihan ya manusia ya. Ada manusia beneran pengen dipeluk robot. Mungkin karena manusia yang lain gak mau peluk. Udah kaku semua hatinya. Padahal kan kalau kita jadi saudara kita peluk, kan enak. Enak gak dipeluk? Enak banget. Coba aja. Tapi jangan coba-coba peluk yang bukan haknya ya. Tiang listrik aja dipeluk. Enak. Gak usah begitulah. Sesama saudara gini, coba kita peluk. Enak. Sebab manusia itu diciptakan, hati nuraninya itu sama. Rindu untuk dicintai. Rindu dikasihi. Natur Allah itu kasih. Kalau manusia sampai tidak punya kasih, dia rusak nuraninya. Yang seperti itu gak mungkin selamat. Siapapun orangnya. Mau rajin ke gereja, mau nginep di gereja kalau perlu. Percuma. Yang diinginkan Tuhan bukan persembahan. Ingat itu. Yang diinginkan Tuhan adalah belas kasihan. Kalau kita lihat orang lain jatuh hati, belas kasihan. Kita mengasihi pasangan hidup kita, saudara, orang lain. Itu natur Allah itu kasih. Kalau kita tidak sama seperti dia, ditolak. Kau anak siapa kau? Makanya ada ekspresi yang berkata, like father, like son. Betul? Kalau ada seorang anak nakal gitu ya. Ini anak siapa sih ini? Kok kayak begini nakalnya gitu. Sama. Ini anak siapa ya kok pinter banget begini ya. Manis begini ya. Nah, ingat baik-baik. Kita anak siapa, saudara? Terlihat dari caranya kita hidup. Gak bisa, aku anak Allah. Gak bisa. Hidupnya bagaimana? Jangan sampai orang berkata ini anak setan ini. Jangan sampai. Ini anak Allah. Aku mau seperti dia. Saudara harus berubah. Amin ya.
Kalau saudara berubah, nanti saudara akan mengalami mujizat yang banyak. Luar biasa. Apa itu? Orang akan lihat, kok kamu berubah ya sekarang ya. Dulu itu kamu sukanya ngomongin orang. Dulu kamu itu kayak duren. Lancip-lancip. Kok deket ketusuk. Sakit hati orang. Nyelekit bahasa Jawanya. Ya. Tapi sekarang kok aku kalau deket kamu adem ya. Nah. Pada saat itu baru bisa bersaksi. Aku belajar kebenaran. Aku mengerti kehendak Tuhan. Kok bisa gitu? Iya. Kalau minggu aku kepik. Kan gitu. Itu termasuk men-sharingkan kebenaran. Jangan disimpan sendiri juga kalau mengerti. Di-sharingkan. Diteruskan ke siapa saja. Ya. Manusia bukan robot biologis. Meskipun robot makin lama akan makin seperti manusia. Tapi tetap saja beda. Kalau robot diprogram oleh pembuatnya. Kalau manusia bukan diprogram, tapi diciptakan hidup, lalu dididik. Bukan diprogram. Apa yang kita tabur, kita tuai. Jadi, yang diinginkan Tuhan itu bukan kebiasaan yang beragama. Kalau kemana-mana pakai jubah agama putih-putih. Kemana-mana bawa Alkitab. Kumat kamit. Di jalanan kumat kamit. Gak ngerti kebenaran itu. Kok pikir kok kumat kamit terus orang wah hebat, rohani. Bukan. Itu kok orang aneh. Di jalanan kumat kamit. Lagian percuma kau berdoa 10 jam sehari itu. 7 kali kalau orang Yahudi. Percuma. Masih ingat gak? Tuhan Yesus berkata apa? Percuma orang memanggil Tuhan, Tuhan. Percuma. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau tidak mengalami perubahan yang nyata. Menjadi anak Allah. Ya. Orang Yahudi itu sangat agamawi dulu. Ya. Jadi kalau ia berdoa di jam tertentu. Sekarang ini coba aja lihat YouTube. Di jam tertentu dia pakai loudspeaker kencang-kencang gitu. Lalu dia teriak-teriak, Adonai. Gitu. Orang Yahudi loh. Coba aja lihat di YouTube. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, percuma kau panggil-panggil Tuhan, Tuhan, Allah Maha Besar. Percuma. Yang Tuhan inginkan bukan suaramu, hatimu. Kamu teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, tapi sama sesamamu ngatain kafir, rasis, benci, iri kalau lihat orang kaya, busuk hatimu itu. Sama seperti orang Farisi, ahli Taurat. Ketika zamannya Tuhan Yesus, Tuhan berkata begini, kamu itu ya luarnya putih, dalamnya tulang belulang, seperti kuburan. Luarnya agamawi, santun, kiai Yahudi. Dihormati orang. Wah ini nih. Gitu. Tapi Tuhan tahu hatimu busuk. Kalau lihat orang berdosa inginnya membunuh soalnya. Rajam, rajam, darahnya halal, rajam, gitu. Waduh. Itu di zamannya Tuhan Yesus tuh. Makanya ketika ada seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, diseret ke tengah orang banyak kan. Orang teriak-teriak, ya rajam, rajam gitu. Perempuan itu udah ketakutan, udah nyerah aja. Tapi Tuhan Yesus tampil di bait Allah. Kebetulan nih, ini bukan kebetulan loh. Banyak orang itu nggak tahu. Padahal mereka tahu, di bait Allah itulah tempat mengadili, menghakimi. Yang berdiri di situ biasanya seorang imam. Nah, hari itu mereka membawa perempuan itu di tengah-tengah orang banyak. Lalu semua orang teriak, rajam, rajam gitu. Mantap ini kesempatannya. Tuhan tulis di tanah. Yang paling depan, lari. Tulis lagi. Lari lagi, semua orang lari. Kenapa tahu nggak? Sebab
ketika itu kalau ada seseorang yang terbukti bersalah, lalu sang imam akan menulis dosanya dan hukumannya di tanah. Jadi kemungkinan besar Tuhan menulis nama orang itu. Jadi kalau kerumunan banyak gitu ya, paling dekat dulu namanya saya tulis nih. Dosamu ini. Terus kan orang-orang jadi ini kan penasaran kan. Yang paling dekat gini, aku. Lari dia. Semua lari sampai kosong. Tuhan berkata begini, di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, rajam perempuan ini. Lari semua, ditulisin dosanya. Akhirnya, gak ada satupun. Lalu Tuhan berkata sama perempuan itu, hai perempuan, aku pun tidak menghukum kamu. Bertobatlah. Hebat ya. Salahnya apapun bisa diampuni, asal bertobat. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Luar biasa itu. Jadi jangan ada di antara kita yang, aduh aku orang berdosa Pak. Ya, bagus. Tapi jangan trauma. Jangan buat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Ke depan yang benar. Sampai kapan sih kita terus-terusan gak mau benar itu? Yang Tuhan inginkan itu perubahan kodrat. Ada satu contoh ilustrasi yang nyata di dunia nyata. Prosesnya namanya metamorfosa. Bapak Ibu pernah dengar metamorfosa? Pernah dong. Ini barusan. Masa nggak dengar? Ini barusan. Metamorfosa. Metamorfosa itu adalah perubahan bentuk atau natur. Dari sesuatu atau pribadi sesuatu menjadi sesuatu yang lain sama sekali yang berbeda. Baik secara natural maupun supernatural. Contohnya, contoh di alam ini banyak sekali yang mengalami metamorfosa. Tapi ada metamorfosa yang sempurna, ada yang tidak. Yang sempurna contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu main di daun, dia naruh telurnya di situ. Terus telurnya netas. Netas jadi ulet. Setelah jadi ulet, ia makan berhari-hari. Gak pernah berhenti makan. Akhirnya sudah waktunya jadi kepompong. Jadi kepompong itu mati loh. Mati, beneran mati. Nggak nafas, nggak apa, mati. Berhari-hari kemudian kepompongnya pecah. Keluar suatu makhluk yang baru. Mirip nggak dengan ulet? Nggak mirip sama sekali. Nggak mirip. Ulet itu ya, makan tidak pernah berhenti. Rakus. Seluruh pohon bisa gundul sama dia. Pernah lihat gak? Pohon yang ada banyak uletnya. Habis daunnya. Semuanya habis. Ulet itu rakus, menjijikkan. Ada gak ya di antara sini yang hobinya ngumpulin ulet? Kalau tidur diajak tidur dilus-lus. Apalagi ulet bulu. Ada? Nggak ada. Karena menjijikkan. Dan rakusnya minta ampun. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, dia mengepakkan sayapnya langsung. Wah, indah banget loh. Ya, warnanya itu. Waduh, coba deh. Warnanya itu bisa luar biasa loh, kupu-kupu itu. Udah gitu bisa terbang lagi. Tadinya geremet. Geremet tau nggak bahasa? Geremet itu bahasa Ibrani. Geremet. Itu loh apa sih? Waktu jadi kupu-kupu terbang dia. Gila ya. Udah terbang, dia jadi bangsawan. Makannya cuman serbuk sarinya bunga. Dulunya rakus banget. Sekarang jadiin. Saya itu penasaran dari dulu gini. Itu sang kupu-kupu itu ingat gak ya dirinya dulu ulet? Ingat gak ya? Kapan-kapan eksperimen ya, kupu-kupu ditaruh, ulet taruh dekatnya. Apa dia salaman? Pasti dia gak ingat. Kenapa? Dia sudah mati. Hidup lagi sebagai makhluk yang baru. Metamorfosa.
perubahan natur. Naturnya berubah. Bukan kebiasaannya loh yang berubah. Kupu-kupu itu nggak gini. Aku sebenarnya mau ngabisin daun ini nih. Tapi malu. Enggak. Enggak doyan. Kupu-kupu nggak punya rasa malu. Nggak doyan dia. Ya, Kristen itu begitu. Bukan begini. Aku puasa nih. Jangan ngomong sembarangan bro, aku lagi puasa bro. Nanti aja. Kalau udah nggak puasa. Loh. Kan puasa itu gitu. Pas puasa nggak boleh nih lagi puasa. Apa artinya kalau sudah selesai puasa boleh? Salah itu. Yang benar itu puasa seumur hidup. Tidak boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Amin ya. Jangan sekarang nggak boleh nih bro, nanti aja kalau puasa selesai. Besok mau doa puasa. Setelah besok deh. Kan nggak benar itu. Nggak bisa, itu naturnya belum berubah itu artinya. Sama ya, ini ilustrasi soal makanan. Ada orang yang nggak suka makan sayur. Dia kalau lihat saya makan sayur, ngomongnya begini, kayak kambing aja makanannya. Kayak kambing katanya. Aduh, dia sukanya lemak, daging lemak. Kira-kira seleranya bertolak belakang nggak? Bertolak belakang. Nah kalau bertobat itu bukan gini, aduh jantungku mampet nih. Sebenarnya aku pengen makan lemak ini nih, tapi mampet, nggak boleh sama dokter. Ya udahlah, aku tahan, aku makan sayur. Bukan itu. Kalau itu namanya pertarakan. Yang dimaksud perubahan natur adalah ketika dulu suka lemak, setelah makan sayur terus pahit nih, nggak enak nih. Terus bertahun-tahun kemudian dia sudah mulai biasa, mulai bisa menikmati. Ketika dia disodorin lemak, kok dulu aku doyan ya? Itu berubah naturnya. Itulah yang diinginkan Tuhan. Bukan kita takut berbuat dosa karena dilarang oleh hukum agama, syariat agama. Bukan. Karena memang tidak doyan aku dosa. Ada amin? Seorang suami yang belum bertobat benar-benar, belum mengalami metamorfosa, bisa jatuh dalam dosa. Secantik apapun istrinya, suatu hari dia bisa jatuh dalam dosa. Karena gini, natur laki-laki kan gitu, lihat cewek cantik, wih, langsung deh. Apalagi kalau warna-warni, nano-nano. Ini suara apa ini? Kayaknya ada roh jahat nih, yang ingin mengganggu. Ya, hati-hati. Perubahan itu harus berubah naturnya supaya tidak perlu menahan hawa nafsu. Kalau agama menahan hawa nafsu. Kalau Tuhan Yesus berkata, berubahlah kau. Metamorfosis. Metamorfosa. Berubah. Jadi nggak perlu menahan hawa nafsu. Istilahnya itu disodorin gitu ya. Nih gratis. Nggak doyan. Nggak doyan, saudara. Coba sodorin saya lemak. Mau dibayar berapa tetap nggak akan saya makan. Nggak doyan. Bukannya gini, sebenarnya pengen loh. Tapi nanti jantung. Nggak doyan. Sama, sodorin dosa. Sorry, nggak doyan. Hina aku kalau melakukan itu. Begitu, harusnya kita berubahnya sampai taraf itu, saudara. Bukan cuman menahan hawa nafsu. Seperti kupu-kupu tadi itu loh. Sudah jadi kupu-kupu. Dia nggak ingat dulu. Ulet. Iya. Yang saya bingung itu, sebenarnya kita semua masih ulet apa kupu-kupu ya? Ada yang jawab, setengah ulet, setengah kupu-kupu Pak. Setengah ulet, setengah kupu-kupu, monster itu namanya. Semua orang ya kalau saya tanya gini, gimana Pak, sudah mengalami metamorfosa? Jawabannya standar, main aman, sedang dalam proses Pak. 5 tahun lagi saya tanya lagi, gimana? Ada kemajuan? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses terus gimana? Kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan gimana? Nanti malaikat bilang gimana? Sedang dalam proses. Sono prosesnya di neraka sono. Sekarang juga
Kalau kita mau bertobat tuh nggak bisa begini. Misalnya rokok ya, soal rokok misalnya. Aku mau berhenti rokok nih, caranya gimana Pak? Banyak orang tanya saya, gimana caranya? Gampang, nggak usah ngerokok. Loh iya caranya gimana? Ya itu tadi nggak usah ngerokok. Mereka berharap jawabannya gini, kamu berapa pak sehari? 2 pak. Seminggu lagi 1 pak. 2 minggu kemudian setengah pak. Dikurang-kurangi gitu loh. Nggak bisa, nggak bakalan berhasil. Kalau mau berhasil berubah itu, yes, cerai. Cerai rokok, jangan salah ngerti. Aduh, cerai rokok. Apa akibatnya, saudara? Jangan heran kalau kita menceraikan sesuatu yang buruk, dia nagih. Rokok gitu ya, aduh mulutku jadi asem nih. Banyak cari alasan. Asem nih mulutku, nggak bisa konsentrasi nih. Gelisah. Biarin, rasain. Memang harus bayar harga. Asam itu udah pasti. Gelisah itu udah pasti. Tapi kalau ditahan berhari-hari, lama-lama sembuh. Sama seorang yang narkoba, diberhentiin gitu, sakau. Sakau dia. Sakau tuh sakit sambil pengen. Itu harus ditahan tuh, mati-matian. Sampai melewati tahap tertentu sembuh. Pasti. Pasti. Kebanyakan orang bertobat gitu. Pelan-pelan lah Pak, nggak bisa. Dies, cerai dosa. Itu. Keputusan tuh harus langsung. Aku mau Tuhan. Nggak bisa proses terus. Meskipun benerannya perlu waktu dan perlu proses. Tapi nggak bisa begitu terus. Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu baca kitab Roma ini ya, Roma 12. Nanti di rumah ayat 1 dan 2. Ini ayat 2 dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Dalam teks asli berubahlah itu dipakai kata metamorphuste. Akar katanya metamorfoo. Metamorfosa. Bukan kebetulan kalau kata-kata itu mirip dengan perubahan kupu-kupu tadi. Ulat menjadi kupu-kupu. Karena memang yang diinginkan Tuhan seperti itu. Berubah. Bukan beragama, memang kok berubah. Gak doyan dosa. Doyannya kalau nolong orang. Doyannya kalau mengabarkan kebenaran. Doyannya kalau bicara memberkati. Itu yang diinginkan. Nah, gereja yang benar harusnya membuat semua jemaat mengalami proses metamorfosa. Jangan jadi ulet. Banyak orang belasan tahun ke gereja tetap ulet ya. Ya, nipu kiri kanan. Ya loh, antar jemaat tuh banyak yang ketipu. Jangankan antar jemaat, gembalanya aja ditipu. Iya. Waduh, mengerikan loh dunia ini. Kalau orang masih jadi ulet ya, percuma ke gereja. Percuma kau berdoa 7 kali sehari. Percuma. Karena yang Tuhan inginkan itu perubahan bentuk yang nyata, perubahan kodrat. Sehingga hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Cara pikirnya, cara perasaannya. Begitu. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kenapa disuruh berubah? Sehingga kamu dapat membedakan, dapat mengenali kehendak Allah. Yaitu apa yang baik. Yang baik maksudnya yang baik di mata Tuhan. Yang berkenan. Yang berkenan maksudnya yang menyenangkan dia. Pleasing God. Itu berkenan artinya. Dan yang sempurna. Yang tidak bercacat celah. Itulah hidup kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuman perubahan kebiasaan. Yang masih muda, aku mau membiasakan ke gereja, bagus. Tapi ingat tujuan akhirnya bukan cuma kebiasaan ke gereja. Berubahlah karaktermu. Orang-orang tua, didik anakmu, karakternya harus mengerti. Mantap. Ya, hidup cuma sekali, harus sukses untuk Tuhan. Jangan gagal.
Profesimu apa saja nggak masalah, tapi harus sukses untuk Tuhan. Jadilah kupu-kupu yang terbang. Indah di mata Tuhan. Indah di mata sesama juga. Itulah yang dibahasakan oleh Alkitab dengan metamorfosis, metamorfosa. Apalagi bahasanya Alkitab. Lahir baru. Lahir baru itu maksudnya jadi manusia baru. Lahir baru. Coba kita tanya diri kita sendiri, apakah aku sudah lahir baru? Ataukah aku masih manusia lama? Waduh, jangan sampai kita menutup mata masih manusia lama. Itu sebabnya proses kekristenan itu begini. Dari orang yang tidak kenal Tuhan, belajar, to learn. Datang ke gereja, dengar khotbah. Ya, lewat online YouTube boleh. To learn. Belajar. Setelah to learn, step berikutnya, to do. Kerjakan yang kau pelajari itu. Kalau enggak percuma. Amin, amin. Enggak dilakukan. Buat apa? Setelah to do, lakukan terus. Lama-lama menjadi to be. Nah itulah proses metamorfosa. To be. Engkau disetting Tuhan menjadi to be like Christ. To be like Christ. Ya, ngerti ya? Jelas sebenarnya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaknya kita semua memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai teladan, mengosongkan diri, turun dari surga menjadi manusia. Bisa nggak Tuhan mengosongkan diri jadi manusia? Bisa, kalau nggak Tuhan nggak maha kuasa. Tapi kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan. Banyak orang salah paham. Mereka pikir orang Kristen itu mengangkat manusia menjadi Tuhan. Mereka pikir. Padahal ceritanya nggak gitu. Tuhan dari surga turun menjadi manusia sama seperti kita. Supaya kita memiliki teladan yang konkret. Real, nyata, bisa dilihat, bisa ditiru. Bisa belajar kepadanya. Itu sebenarnya miliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, supaya kita menjadi anak Allah. Ingat mulai sekarang perhatikan apa yang masuk lewat mata, apa yang masuk lewat telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Supaya proses metamorfosa itu jangan terganggu, nanti berhenti. Selamanya jadi kepompong ntar. Atau bahkan masih ulet. Waduh, jangan sampai. Jadi di dunia ini sebenarnya butuh dua hal. Gereja dalam hal ini harus menyediakan dua hal. Satu, teladan. Gembala harus jadi teladan. Kalau gembalanya nggak bisa jadi teladan, tinggalin gereja itu. Lah buat apa? Satu, teladan. Kedua, yang disampaikan harus kebenaran yang murni. Dua itu. Dunia membutuhkan itu. Saudara semua, Bapak Ibu sekalian, harus punya dua ini. Saudara harus jadi teladan. Di rumah, di kantor, dimanapun. Dan sampaikan kebenaran. Saya nggak bisa khotbah Pak, nggak apa-apa. Bagikan link-link ini. Kan begitu harusnya. Jangan pasif jadi manusia. Aktif. Apa yang bisa dilakukan, lakukan untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Sebenarnya inilah mujizat yang terbesar. Ketika ulat bisa menjadi kupu-kupu. Ketika orang yang dulunya duniawi, sekarang bisa menjadi surgawi. Bukan agamawi. Surgawi. Kalau agamawi itu merasa rohani. Kalau lihat orang lain, dia mah gak ke gereja. Itu agamawi namanya. Tapi kalau kita mengerti pikiran Tuhan, dia belum ke gereja loh. Gak ngerti kebenaran. Gimana ya caranya nolong dia ya? Begitu. Itu terbeban, pikiran perasaan Kristus itu begitu. Ya, jadi makanya ya, kita semua itu Tuhan menginginkan proses metamorfosa itu terjadi secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Makanya kita itu sebenarnya memang Tuhanlah penjunan kita. Memang benar itu. Kita itu seperti tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi kita harus mau dibentuk. Kalau kita nolak ya bejananya rusak.
Meskipun kita bukan robot, tapi Tuhan memimpin kita, memberi petunjuk, memberikan firman-Nya, Roh-Nya ada dalam diri kita. Ya, itu. Amin ya semua ya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Sebenarnya hidup ini sederhana, saudara. Kita nurut aja, ya, lakukan kebenaran, belajar. Enak loh, ikuti seperti anak yang sekolah itu loh. Sekolahnya Tuhan. Nanti kita akan mulai perlahan tapi pasti. Kita akan mulai lihat terang. Lama-lama terangnya membesar. Dan di sekeliling kita akan melihat terang kita juga. Praktek saudara, mulai dari keluarga kecil kita ke keluarga besar dan seterusnya. Amin ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Pada akhirnya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jangan sia-siakan hidup kita. Jalani proses metamorfosa. Berubah. Jangan cuma pikirannya yang berubah. Perubahan natur, perubahan selera. Alami bersama Tuhan. Sampai kapan kita tidak mau berubah? Berubahlah saudara. Tuhan menginginkan setiap kita berubah. Menjadi kupu-kupunya Tuhan. Menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kemanapun ia pergi, menjadi terang bagi sekelilingnya. Kita semua bejana, nurut saja saudara, kalau dibentuk oleh Tuhan. Amin ya. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di surga, ampuni setiap ketidaktepatan kami selama ini. Kami mau diproses menjadi anak-anak Allah. Kami mau mengenakan kodrat ilahi. Pimpin kami terus dalam setiap aspek hidup kami, dari detik ke detik, dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu di pagi menjelang siang ini. Kami semua telah diberkati. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Engkau berkati juga semua kami yang mendengar firman-Mu,
dan mengerti serta melakukannya dan akhirnya berubah. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, juga seluruh pelayan Tuhan yang ada di sini, Tuhan berkati. Sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau angkat tangan kami. Kiranya Bapa turun segala berkat dari surga. Segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.